Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, dengan izin Allah, siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama mengikuti acara menyambut datangnya tahun baru Muharram 1415 Hijriah. Kita tahu bahwa bulan Muharram itu dikenal dengan peristiwa hijrah, pindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Hijrah sebagai satu peristiwa sejarah barangkali hanya sekali saja terjadi. Tapi hijrah sebagai sebuah strategi, hijrah sebagai taktik dari sebuah gerakan akan terus diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hijrah tetap relevan untuk dijadikan pembicaraan. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam hijrah itu? Pertama, hijrah adalah perjalanan untuk menjaga iman. Betapa Nabi dan para sahabat harus meninggalkan kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Harta yang dibawa pun sekadar yang mungkin untuk dibawa. Seluruh keluarga yang berbeda akidah mengucapkan selamat berpisah. Menempuh medan yang berat, gurun pasir yang gersang dan tandus yang terhampar sepanjang Mekah Madinah, tidak kurang 450 km. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Pertanyaannya ialah, kok mau-maunya Nabi dan sahabat itu hijrah ke Madinah? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka perjuangkan? Jawabannya, iman. Karena iman mereka tinggalkan kampung halaman. Karena iman mereka tinggalkan harta dan benda. Bahkan karena iman mereka pisah dengan keluarga yang berbeda akidah. Hijrah adalah perjalanan untuk menjaga nilai-nilai iman. Perjalanan menjaga iman melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan badan tidak lagi terasa. Itulah sebabnya gurun pasir yang gersang itu jadi indah. Teriknya sinar matahari bagaikan pantulan sinar purnama. Kalau orang berbuat karena iman, yang jauh itu dekat rasanya. Yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Oleh sebab itu, memasuki tahun baru Hijriah harus dengan semangat untuk meningkatkan keimanan. Seorang bijak pernah berkata, ilmu membuat hidup jadi mudah. Seni membuat hidup jadi indah. Iman membuat hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, itu kita rasakan betul. Saudara-saudara yang tiap hari bergelut dengan teknologi modern, merasakan betapa hidup jadi mudah karena kemajuan ilmu. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini juga bisa kita tahu dari kamar kita. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi bulan depan. Ini sudah era informasi katanya. Hujan bisa dibikin. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut.
Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang jadi areal pertanian yang subur, seperti yang sekarang tengah dilakukan oleh beberapa negara Teluk. Ruang dan waktu sudah bukan masalah. Dampak ibadahnya juga terasa. Dulu, tahun 50-an, kita orang Indonesia kalau pergi haji ke Mekah, itu 6 bulan. Tahun 50-an itu. 6 bulan. Orang sudah lupa kita baru pulang. 6 bulan. Waktu itu yang ada kan cuma kapal laut, Jeddah, Mekah, Madinah, onta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan. Malah ada yang haji cuma 11 hari. Bahkan 1 minggu. Yang namanya ONH Pulus. 1 minggu. Sehingga 2-3 hari saja kita tidak mengikuti perkembangan ilmu, kita akan cepat jadi manusia masa lalu. Pantas kalau ayat yang pertama turun sudah berkata Iqra. Jadi ilmu bikin hidup jadi mudah, memang. Seni bikin hidup jadi indah. Tadi baca Quran itu kan ibadah tuh. Dengan seni tilawah, seni qiraah, terasa keindahan bacaannya. Dakwah seperti ini ibadah. Dengan seni terasa sentuhannya. Saya pernah mengadakan tabligh akbar di Prigen Raya Tretes Malang. Di lokalisasi WTS. Waduh, saya terharu lihat pelacur-pelacur pada jilbaban. Di Surabaya saya bikin tabligh di Komplek Bangun Sari, Bangun Rejo. Di Semarang, di Komplek Sunan Kuning, saya bikin tabligh akbar. Di Bandung, di Saritem, saya bikin tabligh akbar. Di Jakarta, di Keramat Tunggak. Setahun lalu saya bikin tabligh akbar. Jadi kalau saya hafal betul, jangan dikira saya nasabah. Ada teman saya protes, sampean kok nyeleneh? Dakwah di komplek pelacuran itu apa ada hasilnya toh? Saya bilang ada. Apa hasilnya? Kalau you mau objektif, hasilnya minimal waktu pengajian kan mereka libur. Itu sajalah dulu. Kalau yang saya hadapi sepotong besi, betapapun kerasnya dia, bisa saya bentuk menurut selera saya. Manusia tidak sekeras besi memang. Tapi ia makhluk yang punya perasaan dan pikiran. Punya kemauan dan kemampuan. Tidak mungkin hanya dalam sekejap simsalabim, abrakadabra, lalu pelacur jadi ustazah. Saya tidak pidato di depan mereka. Sampean pelacur neraka. Bubar. Ya, saya cerita dari disiplin saya, dari profesi saya. Tapi yang saya maksud sebenarnya adalah how to serve. How to sell. Kalau saya dokter, datang pasien berobat, saya tahu penyakitnya gawat, harapan sembuh tipis. Etisnya kan saya harus tetap memberikan sugesti. Sabar saja mas, insya Allah sembuh, ini sembuh, insya Allah. Betapapun gawat. Apa saya harus jujur? Pulang aja mas. Kenapa dok? Mati besok nih? Malah mati bener pak. Kan begitu, suara agama kan suara dakwah selama ini lebih bersifat mengejek ketimbang mengajak. Lebih memukul ketimbang merangkul. Lebih banyak dengan sentimen daripada dengan argumen. Akhirnya orang merasa agama itu bukan lagi need, tapi beban. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Tempoh hari ramai,
saya dapat nominasi meraih Piala Citra. Ini mau balik apa? Mau jadi aktor apa? Saya mengundurkan diri tentu. Kenapa? Wong itu memang bukan dunia saya. Saya tidak main film. Habis saya cuma dakwah lewat film sebagai media kan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk opini masyarakat. Buktinya di film itu saya muncul sebagai saya, Zainuddin, juru dakwah dengan latar belakang pengajian, dan tidak ada yang saya ucapkan kecuali kalimat dakwah. Saya tidak muncul jadi jagoan terus bawa-bawa cewek, tidak. Saya muncul sebagai saya. Yang kedua, nah ini misinya. Saya sakit perut melihat wajah Islam di film Indonesia. Sisipan, lipstik, kumuh, kampungan, magic. Coba lihat Islam di film Indonesia kan. Asal ada kuntilanak ngamuk, ayat kursi keluar. Nyi Blorong naik ke darat, syahadat di batin. Kayaknya Islam cuma buat ngusir setan gitu loh. Islam tidak bicara tentang realitas kehidupan. Ini kan jadi image yang tidak baik. Tapi memang sejak awal saya sudah komit, it is the first and the last of my film. Pertama dan terakhir. Bukan dunia saya. Padahal kalau nyari duit enakan main film. Nggak capek wong sutradaranya nggak berani ngomelin saya. Itu Mamang itu Khairul Umam udah dasar mau ngomong apa kek terserah deh. Ibu bapak, saudara-saudara, saya kembali. Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, iman bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Kita lihat. Pertama, mengimbangi otoritas intelektual. Allah tidak cuma memberi otak, Allah juga memberi hati. Kita muslim sejak bayi, sejak lahir ke alam ini, begitu bro kita ke alam dunia, sudah disambut dengan suara azan. Psikologi pendidikannya bilang, bayi yang baru lahir ibarat kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar Betaria Sonata. Belum sempat dia dengar Michael Bolton. Lafzul Jalalah yang masuk. Rekaman pertama di atas kaset kosong. Dalam rangka penanaman iman secara dini. Jadi idealnya sebelum otak bersentuhan dengan segala macam disiplin ilmu, hati harus lebih dulu tersentuh dengan nilai-nilai iman. Begitulah anak-anak kita. Pak, anak saya sejak kecil demennya main pistol-pistolan aja Pak. Abri tuh. Tanamkan iman. Selesai SMA kirim ke Magelang, masukkan akabri. Tapi iman tanamkan dulu. Nanti dia keluar dari akabri jadi jenderal sekalipun. Jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama kiai. Bukan nangkepin kiai. Berjuang bersama-sama. Umpama ini. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, mengimbangi otoritas intelektual. Kalau tidak, akan lahir kepincangan. Kita perlu teknologi, tapi itu bukan segala-galanya. Nanti akan saya coba sampaikan pada bagian akhir dari ceramah ini tentang perlunya keseimbangan. Yang kedua, kita perlu peningkatan iman untuk mengimbangi hawa nafsu. Disinilah manusianya manusia. Malaikat, kalau menurut saya malaikat itu bukan makhluk pejuang. Kenapa? Mereka hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Material nggak perlu, seksual nggak perlu. Jadi kalau malaikat nggak pernah salah, pantas. Nggak ada yang akan bikin mereka salah. Material nggak perlu, seksual nggak perlu. Kan dua itu aja yang sering bikin kita jadi salah. Ya jujur aja lah. Malaikat nggak perlu itu, jadi nggak pernah salah, wajar. Sebaliknya binatang, diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, wajar. Kita berada pada posisi itu. Kadang akal menang, kita naik jadi malaikat yang berpotongan manusia. Kadang nafsu yang menang, kita turun lebih rendah, lebih brutal, lebih
sering saya bahasakan, betapapun buasnya bajing, makanannya cuma kelapa. Tapi bajingan lebih buas dari bajing. Kabel telepon dimakan, aspal dimakan, minumnya solar. Sederhananya begini, kejahatan itu kan ada dua macam. Ada kejahatan kerah putih, white collar crime. Ada kejahatan kerah kecil. Bedanya di mana? Pada efeknya. Kalau kejahatan kerah kecil biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang, jemuran lewat, sendal di masjid ditilep. Itu kejahatan kerah kecil. Kejahatan kerah putih bukan perorangan yang rugi, negara dibobol. Saudara-saudara, makin tinggi status sosial, makin tinggi kualitas keimanan, makin berat bisikan setan. Kalau kita ini iman-iman tipisan, yang dosa iblisnya, iblis spesial. Kata iblisnya yang begini gua senggol juga miring ya. Kecil-kecilan aja. Tapi kalau iman-iman tebelan itu iblisnya nggak sembarangan. Paling kurang hasil penataran. Apa dikira orang kalau sudah dipanggil kiai sudah daerah bebas iblis? Makin gemuk iblisnya. Saya pernah ngalami sebagai ustadz kecil-kecilan. Saya kadang-kadang saya diundang tetangga kampung. Malaysia, Brunei, tetangga, Australia. Satu malam saya pernah memberikan ceramah di Stadion Queenstown di Singapura. Selesai saya kembali ke hotel tempat saya menginap, The Mandarin, kawasan Orchard. Katanya Hollywoodnya Asia, saya nggak ngerti dah. Tengah malam saya selesai sholat, pintu kamar saya diketuk orang. Saya buka, si Amoy. Alamak cantiknya bukan main. Dia tanya saya, you need a friend? Tuan perlu kawan? Dia bilang, kawan macam mana Encik? Macam saya lah. Maksudnya apa nih? Saya sanggup menemani Tuan dengan seluruh pelayanan yang saya bisa. Dia bilang, Encik nih apa tak salah pilih agaknya nih. Kebetulan lidah gado-gado dibawa kemana-mana lumayan begitu Pak. Apa nggak salah kamar? Kenapa tuh? Saya Ustaz. Iyalah, persyarat jemputan dari Indonesia. Iya tuh dia bilang, orang Indonesia tuh kalau datang ke Singapura, yang pertama dicari yang macam saya lah katanya. Waduh. Brengsek juga. Maaf yang sering ke sana nih. Saya bilang tak benar tuh. Cik, bangsa kami banyak yang baik-baik. Anda salah pilih. Cari pilih lain saja. Panjang lebar saya bicara. Akhirnya tersipu malu dia pergi. Dia pergi saya mikir juga. Orang namanya manusia normal mesti mikir Pak. Nah sebenarnya saya ingin berkata yang berat adalah menolak dalam posisi yang mungkin. Itu yang jihad. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih nggak istimewa. Kenapa? Karena saya memang tidak punya kesempatan untuk korupsi. Menolak dalam posisi yang mungkin, itu yang jihad. Malam itu kenapa nggak mungkin? Tengah malam tidak seorang pun lihat, udara dingin yang datang kelewat cantik. Saya pikir buat urusan yang satu itu saya juga belum terlalu tua. Kalau cuma rasio saja yang jalan, dia akan bilang kapan lagi. Nah ini. Terjadilah proses degradasi.
habis sholat Jumat perkara sepatu. Umpama. Mentang-mentang khotibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Benar-benar keluar praktek. Ibu bapak, saudara-saudara, ini yang kedua. Perlunya meningkatkan iman untuk mengimbangi nafsu. Yang ketiga, kita perlu meningkatkan iman untuk membentuk stabilitas temperatur batin, dinamika jiwa. Dengan iman, jiwa ini hidup. Kalau dia hidup, dia ikan di laut. Kalau dia hidup 3 tahun terendam di air laut yang asin, tidak akan ikut jadi asin. Ikan hidup. Tapi begitu dia mati, ikan mati gimana keadaan dong? Digaremin asin, diasemin asam, ikan mati namanya. Orang jikalau jauh dari iman, jiwanya yang mati. Kalau jiwanya mati, persis ikan mati. Gampang diasam garami lingkungan. Dekat sama ustaz, kalem, persis kayak ustaz tuh ya. Dekat sama tukang minum, teler lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja. Nah, pada sisi lain analisanya, banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik, tapi sedikit yang mengakhirinya dengan baik. Ini realitas sosial. Memulai dengan baik itu penting, mengakhirinya dengan baik jauh lebih penting. Sebab akhir itu yang akan jadi catatan sejarah. Marcos telah memulai dengan baik, tapi sayang tidak mengakhiri dengan baik. Ya disanjung, dipuja, dipuji sebagai pemimpin besar, bapak besar, pahlawan besar. Akhirnya ternyata maling besar. Ilmu akan buntu kalau menjawab itu. Filsafat akan absen, ngambang kalau sudah bicara ini. Ini daerah iman. Jadi hijrah adalah perjalanan untuk menjaga iman. Lalu tandanya iman meningkat itu dari mana? Ya dari amaliyah kita. Strom bisa menimbulkan bunyi. Strom bisa menimbulkan sinar. Strom bisa menimbulkan gerak. Bunyi, sinar, gerak hanya refleksi yang ditimbulkan oleh strom. Strom itulah iman. Karena iman kita rukuk dan sujud. Itu refleksi, gejala. Karena iman kita jihad. Karena iman kita haji ke Mekah. Karena iman kita puasa. Itu semua gejala. Sekarang kalau strom ada tapi nggak bunyi, anak-anak juga ngerti konslet. Ngaku beriman, sembahyang nggak mau. Udah terusin diri aja dah. Ini yang pertama dari
Allah itu objektif, Islam itu demokrat. Biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Objektif saja. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kira-kira nggak enak. Jangan lihat bangsawan, lihat yang keluarnya. Oke, kalau hijrah adalah perjalanan ukhuwah, maka memasuki tahun baru Muharram harus dengan semangat meningkatkan kebersamaan. Menjaga kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Islam telah menyelamatkan kita dari ras diskriminasi. Belum lama di Stadion Senayan AC Milan ketemu Persib. Itu kan menang Persib 8-0. Ini lagi demam Amerika. Saya pernah memberikan tabligh akbar di Stadion Tambak Sari, Surabaya, mengantar pertandingan sepak bola antara Persibaya Surabaya melawan PS Sarajevo Bosnia dalam rangka cari dana untuk Bosnia. Saya bilang ini baru kejutan nih, sepak bola ngaji dulu. Kan langka itu yang begitu. Saya pidato, kata saya dari sepak bola ada beberapa catatan berharga. Pertama, setiap kesebelasan pasti punya susunan pemain. Susunan tim itu ada. Kapten, kiri luar, kanan dalam, striker, midfield, back, keeper. Itu susunan. Tapi masing-masing orang sadar, kita ini satu kesebelasan. Kerjasama yang baik, ciptakan operan-operan yang akurat. Bukan soal siapa yang bikin gol. Yang penting kesebelasan menang. Kalau rame-rame mau bikin gol, malah nggak gol-gol. Bisa-bisa kiper ikut nyerang. Ini kan kita kan kompetisi ketat, Pak. Persaingan bisnis itu kan nyaris kayak mafia. Ya saya bukan pengusaha, tapi teman saya kan banyak yang pengusaha. Nah, kalau cerita nggak ada yang nggak ngeluh. Persaingan ketat segala macam, gini gitu. Bahwa ada direktur operasi, direktur keuangan, direktur utama, kepala personalia, direktur keuangan, itu sih susunan pemain, Pak. Tapi masing-masing sadar kita satu kesebelasan, kerjasama yang baik. Sebagai umat juga begitu. Harus ada muslim yang jadi menteri, muslim yang jadi gubernur, muslim yang jadi wali kota, muslim yang jadi teknokrat, muslim yang jadi seniman. Masing-masing sadar satu kesebelasan. Harus ada muslim yang jadi menteri. Harus. Menteri tidak perlu jadi ketua pembangunan masjid. Cuman kalau ada masjid belum selesai, operan, Pak, operan. Operannya yang penting. Semen kayak pasir kayak oper. Waduh, saya iri dengan kesebelasan Kristen di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya akurat. Hampir nggak kelihatan ngopernya. Tahu-tahu gol. Berdiri gereja besar. Kalau nggak ada operan, mana? Kita ini kesebelasan muslim kalau punya bola. Kalau belum modar, belum ngoper, Pak. Susah. Nanti sudah nggak punya bola, baru mau ngoper. Udah pensiun, baru duduk di masjid. Bagaimana umat? Bagaimana jihad? Bagaimana? Kemarin kemana, Om? Jadi kalau punya bola, kalau mau ngoper, mumpung masih punya bola. Operan yang penting. Selama ini kan kalau kita bicara ukhuwah selalu kita kaitkan dengan idiom formal. Maka ukhuwah kita sektoral. Ukhuwah itu kaos. Kalau kaos nggak seragam nggak temenan. Sektoral. Akhirnya kita kerdil. Kiai bikin grup. Kumpul sama-sama kiai. Bikin grup kiai. Teknokrat kumpul sama-sama teknokrat. Bikin geng teknokrat. Seniman begitu. Lalu kapan kita ketemu? Contoh. Ada 15 kiai rapat. Mau bikin rumah sakit. Insya Allah lama. Lama, Pak. Kok lama? Semua buka kita. Nggak ada yang buka
3 bulan masih cari rumusan. Belum perbedaan pendapat. Tapi kalau 2 kiai, 2 teknokrat, 2 birokrat, 2 konglomerat kumpul di satu meja, kenapa nggak cepat selesai rumah sakit? Ada yang buka kitab, of course, rujukan basicnya. Ada yang buka advice planning untuk penataan lingkungan. Ada yang buka teknik konstruksi untuk pengamanan bangunan. Ada yang buka travel check untuk pendanaan. Ini yang saya maksud dengan all name in all profession in one commitment. Itulah ukhuwah. Komitmen. Saya juga nggak ngerti, cuma sok-sokan aja ngomong begitu. Yang penting kan penampilan. Saudara-saudara, ya saya upayakan dengan bahasa begini karena sehari-hari saya kira saudara-saudara sudah sangat terbebani oleh tugas yang berkaitan dengan teknologi. Saudara-saudara, saya kembali kepada suatu ukhuwah. Kemarin Desember waktu saya umroh di Mekah itu, di Indonesia nama saya diramengin koran, bakal calon ketua umum P3. Saya bilang, badut apa lagi nih? Pulang ke Jakarta saya punya PR, saya kumpulin teman-teman wartawan, saya bikin rilis bahwa sampai hari ini, kata saya, makhluk yang namanya Zainuddin tetap konsisten tidak keluar dari orbitnya, bahwa saya tidak kemana-mana, tapi insya Allah saya ada di mana-mana. Itu aja dah. Kenapa tidak kemana-mana? Itu sudah asas tunggal Pancasila. Kenapa ada di mana-mana? Karena saya terlanjur jatuh cinta kepada umat. Padahal kalau karier pribadi yang saya kejar, kenapa nggak megang P3 saja? Sebab itu artinya wakil ketua MPR sudah ditahan. Kalau pribadi, saya nggak perlu dakwah ke kaki gunung, ke daerah-daerah terpencil, gaji cukup, dapat kredit mobil, rumah fasilitas, segala macam. Kalau karier pribadi yang saya kejar, kenapa tidak itu? Tapi kalau itu yang saya kejarkan dari segi dakwah kan kerugian. Kemunculan saya akan lebih dominan sebagai politikus ketimbang sebagai mubalik. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya ingin terwujud yang namanya ukhuwah yang lintas sektoral ini. Kita satu kesebelasan, posisi boleh berbeda, tapi satu sama lain harus saling menunjang. Ini catatan pertama dari sepak bola. Kan lagi ngomong bola tadi. Catatan kedua, setiap kesebelasan pasti punya superstar. Ini sudah demam Amerika, coba lihat. Waduh, luar biasa. Saudara ke Brazil, Masya Allah. Di Brazil, sepak bola lebih populer dari agama. Orang lebih kenal Pele daripada presiden Brazil. Brazil pernah punya superstar Pele, Didi, Papa, Jairzinho, Zico, Socrates. Udah dengerin aja deh, usil aja ya. Ya namanya lagi cerita bola, kudu bola diomongin. Saudara ke Belanda, bertaburan. Dari zamannya Johan Cruyff, Nistelrooy, sampai generasi Gullit, Rijkaard, Koeman, Van Basten, sampai generasi Dennis Bergkamp sekarang ini. Saudara ke Inggris, Inggris punya Brian Robson, Inggris punya Gary Lineker, Inggris punya David Platt. Saya mau cerita apa? Ruud Gullit, jenius, superstar. Lebih-lebih setelah dari AC Milan dia ditransfer ke Sampdoria. Dia menunjukkan lagi kelasnya sehingga AC Milan berniat mencabut dia lagi kembali ke AC Milan. Padahal dia sudah solid kumpul dengan Mancini, Lombardo, David Platt. Lo nggak percaya sih kalau gue ngomong bola nih. Nah, Ruud Gullit, jenius, superstar. Kapan? Kalau ditunjang oleh 10 pemain lain. Inilah kebersamaan. Betapapun hebat seorang Ruud Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Inilah kebersamaan. Betapapun hebatnya direksi tanpa ditunjang seluruh karyawan, remek. Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Inilah kebersamaan. Interaksi yang gampang-gampangan. Saya bisa ceramah begini kenapa? Ada yang dengerin. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
Jadi Islam telah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Kita adalah satu umat yang satu, diikat dengan tali-tali akidah. Persaudaraan karena akidah lebih kuat daripada persaudaraan dengan ikatan darah sekali. Maka kita harus saling menunjang, saling asah, asih, dan asuh. Beberapa waktu yang lalu saya halal PT Indofood di Ancol di tepi pantai, Pak. Saya pidato, di masa depan saya perlu Indofood sebagai partner dakwah saya. Kenapa? Saya bisa saja ceramah di Gunung Kidul, Wonogiri, Boyolali, di Ungaran, di Solo Tigo, di Muntilan. Saudara-saudara, jaga iman baik-baik, jangan ditukar dengan supermi. Sekali Islam sampai mati tetap Islam. Sanggup? Tentu umat jawab, sanggup. Jelas-jelas mereka. Pulanglah saya ke Jakarta. Kembalilah mereka ke rumah masing-masing di Gunung Kidul, Gunung Sari. Sampai di rumah baru terasa perut lapar. Mau makan nggak ada nasi, mau masak nggak ada beras. Zainuddin sudah pulang ke Jakarta. Datanglah orang lain dari agama lain, gak usah pidato, bawa seperti banyak-banyak. Pidato saya yang tadi menggelegar berkobar 3 jam, dalam jangka sekejap habis digusur oleh Supermi. Ini perlunya semangat kebersamaan. Untuk sama-sama menjaga umat. Baiklah ya, jadi yang kedua, hijrah itu perjalanan ukhuwah. Mari kita berusaha mewujudkan ukhuwah yang lintas sektoral dengan kembali kepada komitmen, bukan kepada idiom formal. Yang ketiga terakhir, ya saya cuma lihat jam, ini ada aja. Yang ketiga, hijrah itu perjalanan ibadah. Nabi dan sahabat ke Madinah itu bukan paket wisata. Bukan piknik, bukan jalan-jalan. Ibadah. Karena perjalanan ini ibadah, yang lebih dulu dibenarkan oleh Nabi adalah motivasinya. Kenapa? Waktu turun perintah hijrah, sahabat gak sama loh Pak. Ada yang musyawarah sama teman-temannya. Hei, ikutan yuk, hijrah yuk ke Madinah yuk. Kenapa? Di Madinah dagang untungnya gede. Berangkat. Ada anak muda bisik-bisik, ikutan yuk, hijrah yuk ke Madinah yuk. Kenapa? Cewek murah. Hijrah ke Madinah. Nah, itu yang diluruskan dulu oleh Nabi. Apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini namanya asbabul wurudil hadis. Sebab-sebab diucapkannya hadis ini. Yang hijrah karena dunia, dia akan untung di Madinah. Yang hijrah karena wanita, dia akan kawin di Madinah. Yang hijrah karena Allah, dia akan dapat ridho Allah. Hijrahnya tergantung niatnya. Kalau hijrah adalah perjalanan ibadah, memasuki tahun baru Muharram harus dengan semangat meningkatkan ibadah. Nah, mari kita lihat. Islam ini kan agama yang mengajarkan keseimbangan. Islam bukan agamanya orang pemalas, yang selesai sholat boleh ndelohom, gelenggem ayam-ayam, menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau. Orang sudah kemana-mana, kita masih jikalau, andai kata umpama misalnya. Tapi Islam juga bukan agama orang sombong, yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam itu harmoni. Fa'idha qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat sudah selesai engkau kerjakan, sing-singkan lengan bajumu. Bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan duduk jadi pemalas. Maka konsep agama harus melahirkan bias budaya. Ritual agama harus membentuk kepribadian. Nah, kita celakanya terjebak kepada rutinitas. Sholat, kita sholat. Ramadan, kita puasa. Haji kalau mampu mondar-mandir ke Mekah. Sejauh mana pengaruhnya dalam membentuk kepribadian? Gak kelihatan. Jadi jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya teguh. Haji itu waktu di Mina jamrah dia melontar setan kan, simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis. Luar biasa geramnya waktu melontar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dapat kerikil, sandal.
Inilah keseimbangan. Kenapa? Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Hasil itu haknya Allah. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Nah, kita analisa sekarang. Seluruh kejadian dalam alam itu hanya terjadi karena dua proses. Pertama, proses kauniyah, ini kausal. Ini bisa dianalisa, direkayasa, diperhitungkan, ditargetkan. Kalau ada anak kecil, otak mikir, nih anak nih pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Oke, itu kauniyah, namanya kausal. Ibu bapak sebab, anak akibat. Ada ibu, ada bapak, lalu ada anak. Sekarang kalau Allah yang mau, kan nggak mesti begitu. Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada. Allah mau, jadi. Tidak bisa dikaji secara eksak bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya. Untuk di situ otak harus tahu diri. Ini bukan daerah muta. Mau diilmiahkan apa wong prosesnya lewat kun fayakun. Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau, jadi. Tidak bisa dikaji secara medis. Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami. Allah yang mau. Siti Maryam hamil tanpa suami. Mukjizat. Kita sayangkan sekarang ini. Banyak juga perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Api itu kan panas membakar. Menurut Allah netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas. Kalau tidak ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk Allah. Untuk makhluk. Maka Nabi Ibrahim ketika oleh Raja Namrud dilempar ke kobaran api yang menggunung. Seujung rambut beliau tidak terbakar. Sebab hampir saja beliau masuk api. Allah komandokan api. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Seperti diceritakan Quran. Hai api, dinginlah kau. Selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Dingin, seujung rambut Ibrahim tidak terbakar. Ini nggak bisa dipelajari. Kok Nabi Ibrahim nggak terbakar, Pak? Wah, barangkali baca ayat tadi. Cobain. Kalau potongan kita baca ayat itu masuk ke api, mateng. Ini religious experiences, pengalaman-pengalaman keagamaan. Sekarang pengalaman berbangsa. Dulu orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda, senjatanya kan bambu runcing. Jenderal mana yang mau taruhan bambu runcing melawan tank? Impossible, tidak mungkin. Entoknya saja kita merdeka. Ahli strategi militer mana yang mau taruhan? Bambu runcing sanggup ngadepin meriam. Iya, kalau meriamnya meriam belingan. Kalau meriam itu sih saya juga sanggup melawan. Meriamnya meriam Belanda. Tidak mungkin, mana bisa, impossible. Entoknya saja kita merdeka. Lalu para pendiri negara kita dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah undang-undang dasar negara kita dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sebuah pengakuan yang sangat jujur bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan negara ini. Kalau tidak, impossible. Tank bisa merdeka. Bambu runcing bisa merdeka ngadepin tank. Ini pengalaman berbangsa. Sekarang pengalaman hidup sehari-hari. Orang pergi haji ke Mekah kan harus punya uang 7 juta. Ada uang 7 juta, tuh. Gak ada uang 7 juta, selamat melamun. Rasio. Sekarang kalau Allah yang mau kita ke Mekah, Allah yang panggil kita ke Mekah, pasti berangkat. Caranya Allah Maha Kaya. Terjadilah proses yang oleh Quran disebut min haitsu la yahtasib. Tidak pernah kita sangka sebelumnya. Bahasa Inggrisnya dilalah. Dilalah. Apa lewat haji yang disebut haji abidin, kan ada tuh. Atas biaya dinas dibayarin kantor haji abidin. Melewat haji yang disebut haji kosasi, pergi haji ongkos dikasih, ada yang bayarin kosasi.
Betawi biasanya Haji Mansur. Pergi haji karena halaman kena gusur. Mansur. Untuk minta tolong kepada Allah, jangan lupa nomor telepon Allah 44342. Jumlahnya 17. Ini nomor turun di puncak Mi'raj. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi jangan lupa 44342 itu telepon umum. Semua orang pakai itu. Lewat situ permohonan banyak, mesti sabar. Sabar. Apalagi kalau malaikat lagi jenuh, ditumpukin dulu tuh permohonan tuh. Lama. Kalau kepengen minta tolong lebih cepat, selain pakai telepon umum, cobalah pakai saluran khusus yang disebut SLJJ. Sambungan langsung jarak jauh. Angkanya berapa? 222 ditambah ujungnya 3. Kenapa kapan itu? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Selain lebih murah, juga lebih cepat sambung. Kenapa? Tengah malam kan orang banyak tidur, saluran kosong, telepon jarang yang pakai. Wa minal laili fatahajjat bih, nun di keheningan malam bangun kau tahajud. Di situ kedamaian batin, ketentraman rohani, ketenangan jiwa. Saya ingin berkata sebenarnya, kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Di mana letak keseimbangannya? Bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya. Bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah di kantor, di tempat tugas, di lapangan, anggap saja kita akan hidup selamanya. Supaya timbul gairah kerja. Kalau sudah sholat menghadap Allah, anggap saja kita akan mati besok. Supaya timbul khusyuknya. Jangan salah pasang. Di kantor ingat mati, lemas terus deh. Ngapain kerja rajin-rajin nanti juga mati loh. Salah pasang. Berbagai aspeknya. Dalam Islam orang kaya diperintah membantu yang miskin. Itu betul. Tapi juga dalam Islam orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan hidup jadi beban bagi orang lain. Kan seimbang. Kamu kaya? Iya Pak. Bantu yang miskin tanpa harus mereka minta. Kamu miskin? Iya Pak. Berusaha. Jangan andalkan hidupmu kepada yang kaya. Jadi kalau ada ayat Quran berkata, orang-orang kaya yang menimbun-nimbun harta, lalu bakhil, tidak mau zakat, infak, apalagi sedekah, hartanya di akhirat akan jadi bara neraka yang akan meneriska punggungnya. Ayat seperti ini harus sering-sering dibaca oleh yang kaya. Jangan yang miskin rajin baca ayat ini. Salah pasang. Kalau yang miskin rajin baca ayat beginian lalu dijadikan pedoman, dia akan jadi pemalas terus. Kerjanya apa? Nakut-nakutin orang kaya. Lo nggak kasih lo diteriska lo nanti lo. Salah megang ayat. Seimbang, tapi jangan salah pasang. Dalam Islam, tuan rumah harus hormatin tamu. Itu betul. Tapi juga dalam Islam, tamu dianjurkan tahu diri. Itu seimbang. Kamu tuan rumah, iya, hormati tamu. Kamu tamu, iya, tahu diri. Kalau hari kerja, ceramah, jangan lama-lama. Umpamanya. Ini sih lagi nyari gara-gara aja nih Pak. Ibu bapak, saudara-saudara, jadi keimanan, kebersamaan, dan keseimbangan. Semoga yang saya sampaikan ini jadi sumbangan moral dalam kita menghadapi kegiatan. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan.